Hai. Hai, kita dari Tanah Maniak Pokemon. Ini gameplay kedua kita. Jadi gameplay kedua ini cuma satu gameplay sih sebenarnya. Tentu saja kita buat deck Dragapult Stall ya kali ini dengan memakai Touchscroll dan stallingnya lagi pakai Budew dan Maractus. Kemudian Mr. Rivaldo. Aku di sini pengguna Joltik Box, of course. Yang kita pakai Joltiknya. Joltik ini tuh yang bisa ability-nya Joltik Charge. Betul. Dia bisa ngambil 2 listrik sama 2 daun dari deck dan dicolok manapun. Terus kita pakai Miraidon. Miraidon basically dia dipakai ability-nya buat nyari Pokemon listrik. 2 yang lain. Terus Iron Hands yang biasa kita pakai untuk nge-rush di awal karena kan Joltik Box dia nyolok 4 energi nih. Iron Hand dia bisa langsung tarik 2 prize dengan single pricer di depan kita. Dan ace pack yang aku pakai karena aku tipe pemainnya aggro, aku pakai Ramcaser. Betul. Gitu. Oke, nanti buat gameplaynya bagaimana mungkin bisa dilihat di video selanjutnya ya, video gameplay. Silahkan ditonton video gameplay. Yo. Ganjil genap, Mr. Rivaldo. Ganjil. Ganjil. Saya mau sekong. Silakan. Cut satu kartu. Cut satu kartu. Dari bawah deck ya. 7 kartu. 7 ya? 7. Wow. Hmm. 6 price. Oke, 1. Oke, draw 1 kartu. Bola ultra, buang Monkey Dory dan perintah bos. Ngambil briefing. Pas. Silakan dilanjutkan. Berapa satu? Aduh. Aduh. Aduh, beda. Iya, emang nanti mau dimasukin. Kalau serah ya, buang balon ada malam. Boleh, silakan. Harap dimaklum kita ngeteknya memang agak tengah malam. Betul. Larut-larut. Jadi ada satu Sudah masukan kita yang sudah tumbang. Ini mau sekalian pakai ability-nya aja. Dari Ultra Ball aku pakai ability Miraidon. Silakan. Panggil 2 Pokemon listrik. 1 ini lawannya kan Dragapult kayaknya. Yang 2 Ironghan. Cuman nggak ada. Udah deh. Waduh ya, mau diamplifikasi syukur ya. Tuh, biar kamu bersyukur. Aduh. Nah, setelah itu kita pakai dulu ini. Oke, gear ya 7. Ambil 1 supporter. 6, 7. Nah, kita ada 3 supporter nih, guys. Ambil Arvin aja 1 ya. Boleh, silahkan. Arvin. Balikin. Biar tidak membuang waktu, aku Arvin mau aku pakai juga. Silahkan.
Arvinnya kita pakai ambil bolannya. Bulanes dan satu tool. Jimat keberanian. Nah, cuman jimat ini agak berbahaya guys. Betul. Kalau misalnya kita pasang di joltik, nanti tiba-tiba depannya marah, terus kita yang pusing. Betul, kita sangkutkan dulu ya. Nah, aku sambil ngecekin. Aku bolannya semua sekalian pakai aja. Silakan. Masuk tangannya. Bulanes. Terus saja ambil latias. Betul. Betul. Kalau tidak, eranya saya nyangkut di depan. Siap. Ini kita buang ngepres. Boleh. Efek dari latihan sih. Semua Pokemon basic mundur aja. Aku colok aja. Nah, aku pakai Jolt Charge. Dia tuh nyari 2 energi daun dan 2 energi listrik dari deck. Betul. Silahkan colok ke Pokemon sebebas-bebasnya. Aduh, ya, saya yang pusing ini ya. Bagaimana cara melawan? Pura-pura pusing lihat lawannya Mister. Oke, sekalian jalan, saya draw 1. Oke, kalau begitu Latias juga. Nah, sekalian dikat dulu. Siap. Aku colokkan langsung ke 1 Iron Hand aja. Betul. Terus saya bakal pakai Pelitian Profesor. Buang semua kartu di tangan. Draw 7. Boleh. 6 dan 1 7. Oke. Aku mau ngintip trashnya. TP sudah ada di turn sebelumnya, jadi kita bisa pakai drag loop. Lihat 2 kartu. Skenario Profesor Turu. Lalu kita bisa ambil 1 kartu. Ambil ini aja. Jadi kalau begitu kita betul pakai Povin Persahabat. Ambil 2 basic Pokemon dengan 70 HP health point atau dengan nyawa 70. Oke, tentu saja kita bakal ambil Drippy dan ini harus ada Duskull atau tidak ya. Mari kita cek deck dulu. Oke, saya bakal ambil Drippy lagi 1. Shuffle. Oke, jauhkan dari hand dulu ya. 1. Oke, silahkan di-cut. Oke, lalu yang kita lakukan blok balon di sini. Ya, di situ saja, tidak apa-apa. Kemudian kebetulan ada Maractus, kita Maractus dulu. Waduh, bener aja ya. Dan pukul 200, memojokkan 20. Pokemon lawan tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Betul. Oke, siap. Aku draw dulu 1. Silahkan. Penataan kita ada ini. Oke. Pilihan kita bisa Jolt Charge sekali lagi atau coba dulu lah. Kita pakai gear dulu. Boleh. Kita cek 7 lagi. Cek 7. Lo ambil 1 supporter. Oke, hand saya ada 3. Lihat hand.
Ambil Waduh, perintah ada bos aja. ya. Perintah bos. Makanya aku udah salah langkah nih dari sini. Aduh. Nah sudah, Oke. kita pakai Akamatsu. Akamatsu. Ambil 2 energi dengan tipe berbeda. Sekalian deck check guys. Berapa energi yang bisa kita tarik? Ada satu Oke, besi, ada besi. dan 1 psychic. Waduh. Jadi kita sebenarnya ada kesempatan buat run catcher ya. Takut terlalu terburu-buru. Full. Kita coba dulu aja lah ya. Belum ada energi juga soalnya di Pokemon belakangnya. Betul. Nah, sebelum di-cut mau aku sekalian jalan lagi. Silahkan. Ini satu ke Satu ke Pokemon. Dan 1 ke tangan. Latias. Satu ke tangan, 1 ke Iron Hand Iron aja. Hand. Boleh. Yang di tangannya kita biarin. Nah sekarang kita pakai Joltik Charge lagi. Boleh. Sekali lagi. Silakan. Kita ambil 2 daun Ambil saja. 2 daun. Boleh. Saya akan melakukan 1 draw. Oke. Nampaknya saya agak mati ya. Tapi karena Draga Stall, tentu saja menunggu lawan dulu ya. Mr. Rivaldo mau taruh di mana? Tentu saja di Iron Oke, Hand Iron ya. Hands. Kalau begitu, saya akan pakai betul perintah bos Latias. Boleh. Nah, terus kita bakal pukul 20 lagi memojokkan. Tidak bisa mundur. Kena 20 damage lagi. Udah berarti ya. Sudah. Draw 1 kartu. Wow. Bagus sekali. Ini nggak dipakai Dracloak ya. Betul. Saya lupa ya baru ini. Terburu-buru ya. Terburu-buru katanya. Kalau begini kita punya resiko di mana kalau kita bunuh belakangnya dia bisa Maractus lagi nih guys. Kita nggak punya jawaban lagi nanti next time. Dibanding kita staka bisa ngapa-ngapain. Kita prime catcher. Kita ambil Dracloak. Aduh, Dracloak aku diambil. Iron Hands. Kebetulan di decklist aku memang nggak bawa foto juga, jadi memang jawabannya tinggal prime catcher. Nah kita pakai amplifikasi support. Kita ambil 2 prize. Ambil 2 prize. Menunjukkan Budia terlebih dahulu. Draw 1. Oke. Kita dapat ini guys. Ya, saya pakai Tandu Malam. Saya ambil Dracloak. Lalu kita bakal latihan Profesor. Buang semua tower di tangan. Kemudian draw 7. Scroll air guys. Waduh. Satu lagi. Oke. Bos udah ada. Dracloak lagi. Oke. Kalau begitu, kayaknya belum ada ini pakai bola ultra, buang brok,
dan buang Duskull. Terus saja kita bakal ambil Drakloak. Silahkan di-cut. Dan melakukan Drakloak lagi. Set. Oke. Ini saja. Lalu kita bakal Coffin. Coffin aja master ball, guys. Betul. Ini Walaupun yang, tidak dari 2 ya. ini yang katanya Sandy gak punya. Iya, Mister Sandy tidak punya. Yang punya hanya yang ikut-ikut saja. Ya kerja, guys. Betul. Alasannya Jaga bisa nomor diterima. 1 ya. Gak ada uang katanya nggak bisa Pokemon. Colok energi dasar api. Lalu kita Beli basah. lebih basah atau memojokkannya. Yang kita pakai Budeu, serbuk geli-geli gatal. Oke. Kena geli-geli gatal. Nah, 10. Terus aku nggak boleh pakai item ya? Betul. Tidak boleh pakai item ya. Kartu yang sangat kuat. Aku izin draw 1. Siap. Ini kita lindungin dulu sebelum terjadi kecelakaan. Boleh. Terus karena kita lihat di sini udah ada energinya. Bos. Kebetulan tadi kita udah punya juga dari tangan. Kita perintah bos dulu aja. Aduh, Kita tidak. kejar price-nya. Walaupun Berat, kita bro. jadi lebih rawan di mistikasi, guys. Cuman Mau kayak gimana lagi ya? ini aku harus ngambil resiko di sini. Kebetulan ini juga cukup sekarat, kita kasih aja untuk keberanian. Betul. Terus kita amplifikasi syukur lagi. Syukur. Aduh. 2 price ya. 2 price, silahkan diambil. Budeu maju dulu. Draw 1. Oke. Drakloak. Tidak ada Drakloak, maka ambil teratas Neo. Kalau kita rubah jadi Dragapult. Memang beresiko. Lalu kita tentu saja kita counter ke cenderung Latias Boleh. agar tidak bisa mundur. Lalu betul Mistika. Ambil sesuai kartu Nah, price. kita ada kesalahan juga, guys. Kita bisa turun ini tadi. Jatuh ke bawah. Iya, jatuh ya. Karena price sisa 2, kita ngambilnya cuma 2 kartu. Tuh. Pakai Ultra Ball, membuang bola ultra dan Top School. Lalu ambil Budeu. Nah, boleh tidak diperlukan, kita butuh tuning decknya. Set. Kita Budeu mundur. Lalu Tandu Malam, ngambil 1 Drakloak lagi. Nah, tidak bagus ya, Tandu Malamnya dipakai buat ambil Drakloak terus. Drakloak. Oke, ambil 1 taruh bawah deck. Dan kita betul Maractus 20. Hanya 20, jadi 40 ya. Betul, Terus dia tidak bisa mundur. betul. Sekarang draw 1. Nah, kita tidak terlalu bisa banyak bergerak. Kita coba pakai ini aja ya. Kita push musuhnya. Sialannya Akamatsu. Deck ini terlalu cepat. Kita buat bingung lawannya ya.
Kita coba peruntungan guys. Ini kita colok. Yang satu harusnya ke tangan, cuman aku sekalian mau colok dua-duanya ke Latias juga. Latias. Terus dari sini kita pasi. Masih. Draw 1. Kita ngejaga guys biar dia nggak diincar terus. Sekarang kan 260, baru kena 40, masih ada 220. 20. Biasanya dia letal di 200. Kalau kayak sekarang kan ada resiko di mana aku bisa mukul 500 nya pakai Latias. Betul. Luminance. Lock. Drag look. Lalu kita oke. Nah, menjadi 160. Kalau dia pukul bakal mati. Oh. Pilihannya agak bingungnya nih. Kita pakai Hilda saja. Ambil 1 energi dan 1 evolusi. Kebetulan evolusinya saya tidak ada lagi. Wah, decknya sudah sangat tipis guys. Betul. Saya juga bingung ya. Harus bagaimana. Kemudian kita merakus lagi. Ya, ini akan menembus. 60. Coba guys di sini guys. Beruntung. Kita coba ambil risiko. Sebentar. Karena jimat keberanian kita habis sebenarnya, untuk mengambil Mio agak beresiko ya. Tapi untuk menambah hand size dan menambah jawaban mungkin bisa menjadi salah satu cara yang cukup baik. Karena Mio EX ini punya ability namanya restart. Dia bisa ngisi tangan kita sampai kembali ke 3. Kebetulan kan press aku lagi sedikit nih. Aku rawan banget di Mystica. Jadi supaya lebih aman, kita keluarin Mio nya. Karena either way dua-duanya sekarang udah letal buat dipukul. Aku taruh sini aja. Cukup sempit ternyata dengan ada energi di sini. Aku rapiin dulu. Silahkan. Merapikan bench. 5 ya, belum 8 ya. Kalau 8 space yang ya. kurang ya. Ini kita di sini di kena 20. Sip. Setelah itu kita Mystica dulu saja. Mystica ke bawah ya. Boleh. Tetap ambil 6. Ambil 2. Baru kita pakai ability-nya. Draw 1. Ini ada trivia nih guys, katanya kalau Mystica kita nggak boleh pakai kalau tangan salah satunya tangan kedua pemainnya kosong. Betul. Dalam artian pas kita main Mystica musuh kosong, aku kosong, wah tidak bisa. Tidak bisa dipakai ya. Lebih dari itu bisa kok aman. Ya aku harus passing boleh. Draw 1 kartu. Nggak ada yang bisa kita jalanin dulu untuk sekarang guys. Begitu udah kena 60, mati darahnya 200. Oke, kayaknya terkaput stalling ya. Kita stalling lagi lebih lama. Kita hitung resource terlebih dahulu. Untuk menarik Pokemonnya masih ada sedikit berbahaya ya. Walaupun Nakamatsu kita bawa 4, kita udah 2 kita pakai. Udah 1. Tarik yang mana ya lebih aman buat ke depan.
karena sudah punya 2 energi, blok 1 dan Marcus saya meninggal. Jadi butuh yang tidak ada energi, Miraidon dan Mew. Mungkin lebih terbaik adalah Counter Catcher Mew. Lalu kita bakal memojokkan aja 20. Karena 20. Draw 1. Silahkan. Ini kita hitung jumlah energi dulu. Enggak nih. Kalau Quadra Gapur mainnya bisa tiba-tiba wah hilang semuanya. Kebetulan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita passing lagi aja. Passing lagi boleh, draw 1. Tuh, yang tidak bagus ya. Terus saya draft lock dulu. Oke. Kalau begitu kita Raktus lagi. Kelihatannya kita udah mulai kena nih jebakannya. Dragapult. Sekarang kita coba pakai Arvin. Apakah kita masih punya jawaban? Tidaknya dia tidak bisa menukarkan Pokemonnya karena ada Prime Catcher yang dipakai. Kita kelihatannya memang nggak terlalu butuh untuk mengeluarkan Pokemon, jadi memang susah ya guys untuk lepas dari Maractus ini. Biasanya jawabannya hanya Prime Catcher dan Futu nih. Kebetulan kita cuma punya 1. Tuh, sama Iron Leaf lagi. Dan kita bench lock juga sih posisinya. Ambil 2 ini dulu ya. Boleh, silakan. Maju energi futur dan Pokegear. Lalu kita passing dulu saja. Boleh. Draw 1. Oke, saya hitung deck dulu. Oke, ada 5 lagi. Bahaya ya. Colok. Manual. Kemudian. Ya betul, Mystica dulu ya. Silahkan di-cut. Ya, karena ini punya 5. 1 lagi. Nggak usah di-cut ya. Apa ya? Maaf ya. Aku ambilnya 2 ya. Siap. Oke, jika begitu betul Maractus lagi ya. Kemudian next, terus kita draw 1. Oh, betul. Kita pakai wadah. Waduh, wadah. Apakah masih ada energi? Mari kita lihat. Wah, kita fail to save. Waduh, nampaknya misalnya kalau sudah habis energi ya, dan nyangkut semua di sana. Apakah masih ada? Belum tahu ya. Mari kita lihat ya. Yang penting hitung dulu ada berapa jawaban yang kita punya. Kalau kita tiba-tiba hilang 6 rice ya. Jadi kita salahnya memang karena bench lock juga nih. Betul. Jadi kalau saya bunuh sekarang, tiba-tiba ada Clefairy ya, takut. Nah, Clefairy belum keluar, masih ada di deck. Nah, Mew, draw 2. Draw 2. 1, 2. Setelah itu kita pass turn aja. Boston boleh draw 1. Oke. Saya coba drag lock dulu sekali. Lihat kartu. Oke. Sekarang kita family kita tinggal kartu tangan Betul. lawannya. Saya tinggal 4 dari deck ya. Kita lihat.
Kalau dia mau ngabisin ini, dia butuh turn cukup banyak nih guys. Betul. 4. Saya agak bingung ya. Oke. Berarti saya punya cara begitu. Kartu lagi. Aduh. Bagaimana ya Pak kartu lagi? Selalu turunin dulu. Itu bisa buat jawaban hampir semua di sini. Nanti mau selalu Henrik doang nih. Pukul. Karena kita tambahin Kena lagi 8. draw 1. Boleh. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Pas. Masih. Draw 1. Draw cloak. Oke. Wah, udah siap Mystica lagi nih kelihatannya. Set, turunin dominance. Kalau kita betul kontak Echa yang punya 4 energi. Aduh. Lalu kita bakal Mystica. Jadi Mystica lagi guys. Oke, ini boleh di-cut dulu ya. Boleh. Ya aku langsung ya. Boleh. Karena butuh 4 kartu lagi. Nah, dia mau majuin Ursaluna supaya nggak bisa di one hit kill nih. Tuh. Terus nemu jawabannya di. Lalu kita pukul pakai Ursaluna. Pukul 240. Ini meninggal. Ambil 2. Nice. Tetap mati. Kita majuin Mew dulu. Boleh, silahkan. Maaf aku tadi belum draw ya. Boleh. Aku ambil 2 dulu. 2 dulu boleh. Terus baru awal turn dia maju draw 1. Ada posisi yang cukup menarik nih guys. Kita punya kesempatan nekat. Kalau misalnya dapat 2 kartu sekaligus dari Vezan DPT, Betul. itu jadi jawaban. Akan begitu. Mari kita lihat. Kita coba ya peruntungan. Ulanes. Masih punya jawabannya guys. Waduh, tinggal ada ini. Ada juga ya. Berat nambah. Ternyata draw 3 nggak cukup guys. Harus banyak draw lagi ya. Saya jadi ragu ya. Ini nggak apa-apa. Kita coba keluarin dulu aja. Vezan DPT. Katanya lebih baik mencoba dibanding nggak ngapa-ngapain. Lebih baik mencoba. Biasanya kalau di turnamen-turnamen gede, deck seperti ini mainnya harus jauh lebih cepat. Betul. Ini karena kita tutorial ya dan gameplay. Mew, Kita ambil satu dulu. Satu kartu. Lalu baru kita draw 3. Vezan DPT. Draw 3. Itu ya. Coba kembalikan dulu berarti ya. Di Kyle Hyper ya. Kita coba Kyle energinya guys. Nah, udah habis nih deck. Kita butuh listrik. Listriknya kita kembaliin 2. Lalu daunnya kita kembalikan 1. Majority charge nampaknya.
Wah, kita bisa melakukan satu hal lucu guys. Kita bikin panik lawannya. Tidak. Oh, kita ini ada resiko juga nih. Gak bisa pakai Lily Referee berarti. Betul. Kita pukul 200. 200 boleh, silakan. 20. Aduh, dipukul 200 ya. Sama nggak bisa nyerang ya. Aduh, bagaimana ini ya? Apakah begitu? Dia harusnya udah merasa lebih aman sekarang, karena nggak bisa dililit referee lagi. Mistika dulu ya. Mistika ya. Nyawa terakhir saya biar deck tidak habis. Silahkan dikat dulu. Boleh. Saya langsung ya. Butuh 3 kartu. Mistika terakhir. Tahan. Draw 3. Aku draw 2. Kalau begitu, baik, kita harus mundurkan ya Rona dan majukan Dragapult tentu saja. Kalau kita tidak ada cara lain, pukul 200 ya. Nah, ini kan ada 60 nih buat ke belakang. Mau kemana aja? Betul. Berarti Joltiknya kalau di 6 sisa 80 dan mati. Kalau begitu sepertinya bakal 1 di Vezan, 3 di Iron Hands. 3 kita kasih Iron Hands. 4. Ini baru 4. 2-nya di Miraidon. Itu di Miraidon ya. Betul. Saya ambil 2 price. Nah, kondisi tangan gini kita coba majuin dulu. Nih. Kita draw 1. Kita belum bisa pakai. Sekarang kita uji coba keberuntungan. Kalau 1, kalau 1. Kita pakai dulu Miu. Apakah ada bos? Draw 2. Waduh. Masih ada Vezan di PT ya, buat ngedraw 3 lagi. Nah, kita coba tinning dulu gitu ya. Ini coba Miraidon. Waduh, ternyata paling atas guys. Gak believe aku. Ya, tapi tenang, masih ada 3. Tambah Poké Gear. Betul. Kita coba tinning. Warning Pikachu. Masa iya draw 3 kita nggak kena. Betul, masih ada 3 bos lagi ya. Harusnya dapat. Kita coba uji keberuntungan. Kita pakai Vezan di PT. Draw 1. Draw 2. Destiny draw 3. Waduh, kita masih belum dapat guys. Tidak ada jawabannya sepertinya. Kita pakai lagi keberuntungan kita. Kita tinning lagi. Kita ambil ini dulu aja. Iron Leaf. Masa ya? Kita nggak dapet setelah berjuang begitu keras. Lihat. Kita punya 3 bos di sini ya. Boleh. 3 bos tapi tidak ada yang naik. Kita Poké Gear. Harusnya ada 7 yang naik. Waduh. Wah. Akhirnya ada segar ya. Waduh, pasti yang ketiga. Kenapa nih aku mau perintah bos? Aku akan bos yang ini. Betul. Budeu juga bisa. Atau Maractus. Kita majuin sama aja ya. Simplifikasi syukur. Kita ambil 2 prize. Tuh lihat listriknya 2 di sini guys. Waduh, kunci saya dashboardnya tidak ada ya. Menyangkut. Waduh, begitu kurang lebih. Betul. Kebetulan tadi posisinya beruntung aja karena Iron Hand-nya bisa ngambil 4 prize di awal nih. Jadi PR untuk finishingnya nggak terlalu banyak. Tadi kalau misalnya di sisa 4 prize kita udah mulai di stall, kayaknya akan lebih berat kelihatannya.
harus mengejar turn price ya, karena Dragapult stallingnya tidak sebombardir 6 price tiba-tiba seperti Dragapult Dusknoir ya, kelemahannya begitu. Oke, terima kasih di gameplay Dragapult stalling lawan Joltik Box. Oke, nampaknya kita kurang beruntung ya, karena tadi Pheasant saya nyangkut, dua Drakloknya nyangkut ya, sama menaranya nyangkut. Aduh, banyak juga tuh kalau ada menara. Nanti kita nanti ada decrease di awal. Di sini nggak ada stadium. Betul. Jadi kalau itu turun menara, balon nggak ada efeknya. Betul. Terus jimat nggak ada efeknya. Betul. Wah, udahlah kacau banget itu. Karena rata-rata jarang buat Joltik Box membawa stadium ya, kecuali beberapa gunung gravitasi. Tuh. Oke, sekian gameplay dari kita. Bye-bye. Oke, tadi udah lihat di video gameplaynya ya. Saya pakai Dragapult yang stalling tipenya, bukan yang Dusknoir. Terus juga tadi kenapa saya tidak memakai Budew buat stalling, karena tentu saja lo yang Joltik Box ya, jadi agak apa namanya itu tidak penting buat item locknya dia. Jadi saya pakai betul Maractus buat tidak bisa mundurin dengan ability serangan memojokkannya 20 doang, terus Pokemonnya tidak bisa mundur. Tadi kenapa kalah? Karena ya tentu saja ya Drakloknya saya nyangkut 2 di price. Lalu yang kunci yang penting juga itu ada Dusclops, sebenarnya itu nyangkut juga sama menara pengacak. Cuman hanya 4 itu aja yang nyangkut yang pentingnya. Karena itu tadi telat beberapa turn karena tidak ada kartu kunci itu. Jadi seperti itu sih tadi kondisi saya. Ini Mr. Rivaldo. Kalau dari aku sendiri bener sih, itu kalau misalnya nggak nyangkut tuh, contoh si Jamming Tower tadi, si menara pengacak, kalau nggak nyangkut tuh aku benda-benda seperti jimat, seperti balon itu nggak ada fungsinya. Dan posisinya kalau menurut aku disadvantage-nya adalah di deck aku itu nggak ada satupun stadium. Jadi begitu ada menara pengacak, otomatis semua toolsku tuh nggak berfungsi. Contoh aku tadi ada decision making di mana aku nyolokin satu jimat itu ke Joltik. Kenapa? Karena kan dia udah kena Maractus nih 20. Nah, at least dengan aku kasih jimat itu tuh, begitu Dragapult-nya harus spread, harus nembak naruh token, dia harus naruh semua tokennya di Joltik, baru Joltiknya mati. Itu. Jadi dia nggak bisa nyebarin ke yang lain, otomatis secara value lebih besar di aku. Nah, posisi lainnya juga tadi emang cukup beruntung juga ya saat Maractus, kan tadi Maractus Joltik tuh aku walaupun energi listrik ada 2 di price, cuman aku masih bisa at least narik di Iron Hand pertama aku udah full, itu ada 2 listrik dan 2 daun, dan di Iron Hand kedua akhirnya aku bisa nyolok setelah Akamatsu tuh ada 1 besi dan 2 daun ya. Jadi aku at least sudah ada 2 Iron Hand. Jadi walaupun ya seperti kita tahu sendiri, mungkin Imam juga udah tahu ya, aku udah nggak ada listrik lagi tuh. Posisi listriknya udah dipakai. Makanya risky banget sih kalau misalnya sampai si Iron Hand ini maju, yang nggak ada energi pun aku cukup stuck karena aku nggak punya energi listriknya. Terus tadi mungkin decision Prime Catcher yang mungkin banyak dipertanyakan orang kali ya, kenapa nggak Prime Catcher dari awal? Betul. Jawaban Maractus itu di aku kebetulan cuma satu ini, benar-benar Prime Catcher. Aku nggak bawa foto di deck. Jadi aku harus tahu timing di mana aku bisa ngambil. Kalau bisa aku ngambil di turn awal-awal aku ada Arvin, kan tadi ada pilihannya 2 ya, mau Arvin atau mau tadi Arvin atau Akamatsu. Aku akhirnya pilih Akamatsu, dan Arvin pun aku keep. Aku ngambil dari Pokegear tuh ngambil bos ya. Nah, aku ngambil bos. Dan untung itu bosnya kepake juga sih. Betul. Ada di turn, kayaknya turn 6 atau turn 7 aku pakai bosnya tuh. Karena tadi nyolok energi kan, jadi langsung di bos. Begitu aku lihat, wah ini lebih valuable nih, ada energinya, baru aku tarik. Betul. Gitu posisinya. Terus tadi juga mungkin yang lebih kerasa intens lagi di akhir-akhir game ya. Betul. Akhir-akhir game tuh kita berpacu dengan posisinya
Iya, karena menara pengacaknya lagi nyangkut. Lagi nih, nyangkut, balik lagi. betul. Latiasku jadinya harus 3 kali pukul, dia baru in position lethal untuk damage dibunuh itu, 200. Dragapult. Nah, di posisi itu juga aku di akhir-akhir saat tangan aku ada Clevery Lily, Nest Ball dan Ultra Ball. Mungkin orang-orang berpikir, oh kenapa nggak Ultra Ball ngambil itu aja tuh si Iron Leaf, karena kan dia bisa ngebebasin dari Maractus. Cuman aku pikir kalau setelah aku bebas dari Maractus lalu Iron Leaf aku kena 60 damage juga, dia malah jadi lethal dari Dragapult-nya. Mungkin aku malah nggak bisa comeback di situ karena Clevery Lily-ku pun udah kebuang. Tandu aku pun ada di Trash. trash. Jadi aku nggak bisa recover. Akhirnya aku safe bet-nya aku ambil Mew. Dalam artian aku tadi baru seingatku tuh cuman ada satu Mystica atau dua. Satu ya? Satu Mystica. Jadi karena price-ku sisa 2, at least kalau misalnya tanganku habis pun aku bisa selalu refill tuh tanganku. Decknya masih tebel berbanding sama dia yang udah tinggal tinggal berapa ya? Cuman itu yang bikin jadi panik ya. Betul. Susah begitu Harus Mystica. harus stalling lagi decknya yang habis. Jadi harus diperhitungkan juga. Untuk Mystica ada bom 4, satu dari Mystica buat di 4 price kalau nggak salah. Iya betul. 4 price. Terus akhirnya udah mukul lagi di Iron Hands. Sisa 2, akhirnya terus di Mystica. Dan ya begitulah ya. Jadi juga aku untung di decklist ini mungkin rata-rata decklist bawa 2 Pokegear ya. Aku sekarang bawa 3. Buat nyari konsistensi aja sih. Karena aku Akamatsu tuh bawa 4, Arvin bawa 4, terus Boss bawa 4. Nah, aku butuh nyari itu pakai Pokegear, jadi aku bisa punya pilihan. At least late game lah, begitu deck aku udah sedikit lebih tipis. Ya tadi kan posisi Boss ada 3, jadi chance aku untuk narik, pun tuh deg-degan sih. Aku posisi draw 3 Faizan, waduh, nggak ada Bossnya. Aduh, padahal ada 3 deck, padahal udah tipis. Untung itu tuh Boss tuh ada di kartu ke-6 Pokegear. Udah, wah riskan banget tuh kalau nggak dapet kalah sih fix. Betul. Tinggal hilang lah pokoknya. Kan juga tadi udah ada Boss kan, tinggal kalau misalnya majuin apa tinggal Boss. Ya, tuh itulah ya. Kurang lebih begitu, guys. Pertarungan Joltik lawan Dragapult Stalling. Sip. See you in the next video. Bye-bye.